kalau bisa saya sampaikan ataupun saya ceritakan bervariasi sekitar 10 sampai dengan sekitar 40 cm. Dan ini memang untuk ini tampaknya adalah pintu bagian depan dari Jeep dan memang ini diberlakukan arus kontraflow ataupun ini tampaknya adalah pintu masuk dari kawasan Jimmy Jeep dari kawasan industri Jeep industri Pulau Gadung, yaitu di mana ini biasa ada pintu masuk yang dipergunakan. Namun hari ini tampaknya dipergunakan untuk dua arus masuk dan juga arus keluar, khususnya bagi kendaraan roda 2 pemirsa. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ini video kiriman dari Nana Karna. Kita lihat di sana juga banjir yang menggenangi jalan di Pasar Baru ini bervariasi ketinggiannya, yaitu berkisar sekitar 10 sampai dengan 30 cm. Tentunya banjir yang terjadi di kawasan Jakarta ini cukup mengganggu aktivitas warga di Jakarta. Mengingat ini memang merupakan hari kerja, baik itu aktivitas pelayanan masyarakat, kemudian juga pendidikan dan juga keperluan-keperluan lainnya termasuk juga bisnis pemirsa. Dan selain di Pasar Baru, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi banjir di Jakarta Barat, tepatnya di Tanjung Duren. Tampaknya kondisi di Tanjung Duren ini cukup tinggi, banjir yang terjadi di sana yang diakibatkan karena curah hujan yang terjadi sejak pagi tadi hingga dengan hampir siang hari ini, pukul 10:30 siang hari ini, pemirsa. Kita bisa lihat, kita perkirakan bahwa banjir yang terjadi di Tanjung Duren, Jakarta Barat ini ketinggian airnya berkisar sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Memang masih ada kendaraan yang bisa melintasi jalan di Tanjung Duren, Jakarta Barat ini. Namun hanya kendaraan-kendaraan yang memiliki ukuran yang cukup besar saja yang tampaknya mampu untuk melalui ataupun menerobos genangan banjir yang terjadi di Tanjung Duren, Jakarta Barat ini pemirsa. Kabarnya juga akibat banjir yang terjadi di Jakarta ini, banyak kendaraan-kendaraan yang mogok, khususnya kendaraan roda 2 yang mengalami mogok. Selanjutnya kita akan memantau wilayah lainnya di Jakarta, yaitu di Cipinang. Banjir terjadi di Cipinang Melayu, Jakarta Selatan. Banjir bukan hanya terjadi di jalan utama saja ataupun jalan raya di Jakarta ini pemirsa, namun juga terjadi di pemukiman warga. Kita lihat bahwa banjir ini terjadi di pemukiman warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan mencapai ketinggian sekitar dada orang dewasa. Mungkin ini sekitar 1,5 meter pemirsa. Dan warga pun tampaknya juga berupaya untuk mengungsi dari pemukimannya untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun pertanyaan sekarang, sudah siapkah tenda pengungsian di sana untuk menampung warga yang menjadi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini pemirsa? Memang Cipinang Melayu ini tampaknya merupakan wilayah yang dari tahun ke tahun adalah wilayah yang menjadi langganan banjir. Dan kali ini ketika curah hujan cukup tinggi dengan durasi hujan yang cukup panjang, maka kembali banjir melanda Cipinang Melayu. Tampak warga di sana keluar rumah dan mungkin ingin melakukan evakuasi diri mereka sendiri ataupun mengungsi dari kediaman ataupun rumah mereka pemirsa. Ketinggian air di Cipinang Melayu ini juga bervariasi mulai dari 30 cm hingga sampai dengan 1,5 cm atau 1,5 meter. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana banjir yang merendam Petogokan, Jakarta Selatan. Banjir juga menggenang pemukiman warga di Petogokan, Jakarta Selatan. Kalau kita lihat dari gambar yang bisa kita saksikan di layar kaca pemirsa, banjir di Petogokan, Jakarta Selatan ini mencapai pinggang orang dewasa atau sekitar 80 sampai dengan 100 cm. Dan pemukiman warga pun juga menjadi korban dari banjir ini pemirsa. Warga di Petogokan, Jakarta Selatan pun juga tampaknya sama seperti yang terjadi di Cipinang Melayu tadi, bahwa mereka berupaya untuk melakukan evakuasi diri mereka sendiri ataupun mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Tapi hingga sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi secara pasti mengenai di mana lokasi-lokasi pengungsian yang mungkin bisa dituju oleh para korban banjir, baik di Petogokan ataupun juga di Kampung Melayu ataupun di beberapa titik lainnya di Jakarta.
Kalau kita bisa sampaikan pemirsa, ada beberapa titik banjir di Jakarta. Di Jakarta Pusat ini ada sebanyak 22 titik banjir terjadi. Sementara di Jakarta Barat ini ada sebanyak 18 titik banjir. Di Jakarta Timur ada 4 titik banjir dan Jakarta Selatan kabarnya hanya ada 2 titik banjir. Sedangkan di Jakarta Utara terdapat 3 titik banjir. Salah satu yang cukup terparah di Jakarta Utara yaitu di Jalan Boulevard Arta Gading ataupun tepatnya di Kelapa Gading, yaitu dengan ketinggian mencapai 10 hingga 40 ataupun 50 cm berdasarkan keterangan dari Wali Kota Jakarta Utara tadi pemirsa. Banjir tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi juga terjadi di kota-kota penyangga Jakarta, misalnya saja di Bekasi, Jawa Barat. Kita langsung tanyakan ke kontributor kami, ada Kurnia Hapsari di sana. Silakan dengan laporan Anda, Kurnia. Ya, Tisa, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, di mana banjir bukan hanya merendam perumahan di Kota Bekasi saja, namun juga merendam jalan arteri seperti Jalan Raya Bintara, Bekasi Barat ini. Ketinggian banjir mencapai mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Banjir di Jalan Raya Bintara ini disebabkan karena meluapnya kali Cakung yang berada di tengah perumahan yang mengaliri jalan raya dan menuju ke perumahan. Ini bisa saya gambarkan. Di depan saya ini terdapat truk yang memaksakan masuk sehingga mogok dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke arah Bekasi. Dan ini merupakan perumahan Duta Kanji, di mana perumahan ini berada di depan Jalan Raya Bintara. Dan saat ini bisa saya berjalan. Di depan saya merupakan Kali Cakung, mana Kali Cakung ini nantinya akan mengalir hingga ke banjir kanal timur. Namun luapan Kali Cakung dengan ketinggian air yang cukup dalam bukan hanya merendam perumahan, namun juga meluap ke jalan raya, sehingga Jalan Raya Bintara yang biasa ramai dilalui kendaraan bahkan angkutan umum saat ini tidak ada yang melintas. Kendaraan yang memaksakan untuk melintas bahkan mengalami mogok, seperti kendaraan di depan saya ini terpaksa harus didorong. Bisa. Ya, mungkin Anda bisa sampaikan saat ini ketinggian air di Bekasi, Jawa Barat ini berkisar berapa sampai berapa sentimeter, Kurnia? Ya, bisa untuk di Jalan Raya Bintara ini ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Di depan saya bahkan ada satu buah truk yang mengalami jeblok dan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ketinggian air di depan saya mencapai hingga 1 meter. Bisa. Ya, ini banjir terjadi di tempat Anda menggambarkan di Jalan Raya Bintara, Bekasi ini sudah terjadi sejak pukul berapa, Kurnia? Ya, bisa. Selama hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak 2 hari lalu, banjir di Jalan Raya Bintara ini terjadi setiap hari, dan untuk hari ini air dari Kali Cakung yang diakibatkan dengan hujan yang cukup deras sejak tadi malam. Kalau bisa kami sampaikan pemirsa, wilayah di Jakarta Pusat yang tergenang banjir ini di Jalan MH Tamrin, di Jalan Cempaka Baru, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kuitang Raya, Jalan Majapahit, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Percetakan Negara, Jalan Cempaka Putih Tengah, kemudian Jalan Krekot Bunder Raya Sawah Besar, Jalan Senen Raya, Jalan Bungur Besar 5, Jalan Kesehatan, Jalan Batu Ceper Raya, Jalan Jaksa, kemudian Jalan Kampung Irian 1 Serdang Kemayoran, dan juga ada Jalan Letjen Suprapto yang turut digenang banjir. Kemudian Jalan Kebon Sirih, Jalan Medan Merdeka Barat yang merupakan salah satu jalan protokol di Jakarta, itu ketinggian airnya dikabarkan mencapai 20 sampai dengan 50 cm. Kemudian juga Jalan Merdeka Selatan yang juga merupakan jalan protokol, ini mencapai 10 sampai dengan 25 cm. Tepatnya banjir ini menggenang cukup dalam di depan gedung Dana Reksa. Kemudian di Jalan Batu di depan Stasiun Gambir, banjir juga
menggenangi sampai dengan 20 cm. Sementara itu pemirsa, titik banjir lainnya di Jakarta Barat ini ada beberapa titik banjir yang terjadi, yaitu sebanyak 18 titik banjir terjadi di Jakarta Barat. Tempat yang tadi sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya pemirsa, ada beberapa titik, diantaranya adalah di Tanjung Duren, kemudian juga di Jalan Satria, kemudian di Jalan Kedoya, kemudian di Jalan Kiai Tapa, kemudian juga terjadi di Jalan Es Parman, tepatnya di depan Untar, dan juga terjadi di Jalan Mangga Duri Kepas serta Jalan Kapuk Raya dan Komplek KFT Cengkareng. Banjir memang terjadi di beberapa titik Jakarta dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 10 cm sampai bahkan ada yang tergenang sampai dengan ketinggian sekitar 150 cm atau 1,5 meter pemirsa. Dan akibat banjir yang